Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Dogua berjudul Wudong Qiankun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 360. Akhir dari pertemuan klan Lin. Sorak-sorai yang memekakan telinga bergema di seluruh arena pertempuran yang sangat besar. Bahkan mereka yang datang untuk menonton pertempuran tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepala mereka dengan sikap setuju. Pertempuran yang mengguncang bumi sebelumnya memang meninggalkan rasa puas di hati orang-orang. Berbagai keterampilan dan teknik muncul tanpa henti dari dua talenta paling luar biasa di Lin Clan, dan itu membuat semua orang bersemangat. Pada saat yang sama, banyak keluarga cabang menjadi hijau karena iri dan cemburu yang tak terhindarkan. Jika keluarga mereka menghasilkan bakat luar biasa seperti itu, mereka pasti akan mengamankan pijakan di Kekaisaran Yan besar. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak memiliki keberuntungan untuk memiliki individu yang luar biasa dalam keluarga mereka. Gathering klan kali ini adalah yang paling seru dibandingkan dengan pertemuan klan sebelumnya. Meskipun hasil pertempuran diintervensi oleh Lin Fen dan ada beberapa perbedaan, penobatan Lindong sebagai juara dengan suara bulat tanpa keberatan sama sekali. Bahkan anggota klan dalam tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kemampuan Lindong benar-benar setara dengan Lin Langtian. Mereka mengerti bahwa mulai sekarang, gelar bakat paling luar biasa Lin Clan tidak akan menjadi milik Lin Langtian saja. Mulai hari ini dan seterusnya, tempat Lin Langtian di klan akan sangat dirusak. Di udara, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Lin Fen, ekspresi muram muncul di wajah Lin Langtian. Matanya dipenuhi amarah. Namun, pada akhirnya, tanpa mengatakan apa-apa dan dengan sapuan gaunnya, wajah Lin Langtian menjadi pucat sebelum dia terbang menuju jurang Lin Clan. Lindong menatap dengan acuh pada Lin Langtian yang jauh. Sebelum yang terakhir terbang, Lindong bisa merasakan kekejaman dalam tatapannya. Namun, dia senang dengan dirinya sendiri dan tidak takut padanya sama sekali. Bagaimanapun, dia lebih unggul dalam konfrontasi langsung pertama mereka. Dia juga tahu bahwa suatu hari nanti, mereka akan saling berhadapan lagi. Tentu saja, akan lebih baik untuk tidak memberinya kesempatan itu. Begitu ada kesempatan, dia akan mengeksekusi musuh ini, yang kekuatannya sebanding dengan miliknya, tanpa ragu sedikit pun. Ketika tetua berjubah hitam melihat Lin Langtian pergi dengan marah, dia menatap Lindong dengan berbisa. Pada saat ini, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Lindong bisa melihat niat membunuh di matanya. Di dalam Lin Clan, ada faksi yang berbeda. Rupanya, tetua berjubah hitam dan Lin Langtian berasal dari faksi yang sama. Sejak Lindong sekarang menjadi ancaman bagi Lin Langtian, wajar bagi penatua yang mendukung Lin Langtian untuk memendam permusuhan terhadap Lindong. Lindong, mengingat kemampuanmu, kamu pasti pantas menjadi juara pertemuan klan ini. Lin Fen tersenyum sambil melihat ke arah Lindong. Terima kasih banyak, pemimpin klan. Lindong berseri-seri. Dia tidak terlalu peduli tentang memenangkan gelar juara. Jika bukan demi memadamkan kekuatan dan kesombongan Lin Langtian, dia tidak akan peduli sama sekali. Hehe, Lindong, jangan anggap enteng gelar juara. Menurut adat, juara dari setiap pertemuan klan berhak untuk masuk ke dalam harta karun klan Lin Clan. Dari sana, Anda diizinkan untuk memilih artefak pilihan Anda. Penatua berjubah ungu tertawa tanpa sadar seolah-olah dia melihat sikap acuh tak acuh Lindong. Harta klan? Lindong mengangkat alisnya sedikit. Klan Harta Karun adalah tempat di mana klan Lin menyimpan banyak artefak. Di dalam Harta Karun, ada seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya, pil obat mujarab dan artefak unik. Cermin roda roh Lin Langtian adalah salah satu dari banyak harta mistis yang diperoleh dari Harta Karun itu. Oh! Ekspresi terkejut melintas di mata Lindong, setelah dia mendengar kata-katanya. Ternyata harta karun jiwa bumi Lin Langtian memang diperoleh dari harta karun klan Lin Clan. Sepertinya Lin Clan memang faksi terkuat di Kekaisaran Yan besar dan mereka benar-benar memiliki koleksi artefak yang begitu unik. Jika ini masalahnya,
pasti akan bermanfaat untuk mengunjungi harta karun klan. Dalam konfrontasi mereka sebelumnya, Lindong juga merasakan kekuatan harta jiwa duniawi. Jika dia mendapatkan peralatan seperti itu, dominasi Lin Langtian akan melemah. Mengingat sifat kontroversial dari kemenangannya, bukankah tidak pantas baginya untuk masuk ke klan Trove? Tetua berjubah hitam mengerutkan alisnya. Secara alami, dia tidak ingin Lindong memasuki harta klan. Jika yang terakhir adalah untuk mendapatkan harta karun di dalam harta klan, bukankah akan lebih sulit untuk berurusan dengannya di masa depan? Hehe, bagaimana itu kontroversial? Setelah menyaksikan pertempuran sebelumnya, saya percaya bahwa tidak akan ada keberatan dari siapapun yang hadir, kicau tetua berjubah ungu. Ya, penatua senior benar. Karena Lindong telah dinobatkan sebagai juara, wajar baginya untuk menerima hadiah sebagai juara. Kalau tidak, gosip mungkin muncul jika orang luar ingin mendengarnya. Lin Fen tersenyum tipis. Setelah melihat Lin Fen mengangguk setuju, tetua berjubah hitam hanya bisa mengangguk meskipun tidak puas dengan keputusan ini. Lindong, istirahat dulu. Nanti, penatua senior akan secara pribadi membawa Anda ke aula pertemuan. Kami memiliki hal-hal penting untuk didiskusikan, kata Lin Fen saat matanya berkedip. Hal-hal penting? Lindong sedikit terkejut. Melihat sekilas ke Lin Fen, dan setelah menyadari tidak ada indikasi elaborasi lebih lanjut, Lindong menganggukkan kepalanya dan membungkuk padanya. Kemudian, dia terbang turun dari langit dan mendarat di tempat Lin Zentian dan rekan-rekannya berada. Hal-hal penting. Pemimpin klan, mungkinkah Anda ingin Lindong berpartisipasi dalam pertempuran benih? Sesepuh berjubah ungu berseru, menatap Lindong yang turun. Mengingat kemampuan Lindong, dia sudah memiliki persyaratan yang diperlukan. Jika dia dan Lin Langtian mendapatkan kualifikasi yang diperlukan, itu akan menjadi kabar baik bagi Lin klan kita. Lin Fen bergumam. Pemimpin klan, kami masih belum mengenal Lindong dengan baik. Jika kita memberinya kesempatan ini dan dia mengkhianati kita, bukankah itu akan menimbulkan masalah bagi klan Lin kita? Pertempuran benih adalah peristiwa yang luar biasa. Mereka yang memenuhi syarat untuk itu adalah individu dengan bakat luar biasa. Kali ini, tidak hanya talenta terbaik dari 4 klan besar yang berpartisipasi, tetapi keluarga kerajaan dan klan kuat dari Kekaisaran Yan besar juga mengirim pejuang elit mereka. Kami tidak bisa meremehkan mereka. Saat percakapan berhenti, Lin Fen berhenti dan melirik sesepuh berjubah hitam sebelum dia tertawa, bahkan Lin Langtian tidak dijamin untuk menjadi sukses mutlak. Apakah Anda merasa bahwa Lindong dapat dengan mudah berhasil? Jika Lin Langtian tidak bisa melakukannya, Lindong bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membuatnya. Penatua berjubah hitam segera berseru. Dia pasti tidak akan mengakui bahwa kemampuan Lindong setara dengan Lin Langtian. Lin Fen menyeringai tipis. Tanpa berkata apa-apa, dia mulai menginstruksikan semua orang untuk membersihkan tempat itu. Sementara mereka mengakhiri acara, di bawah banyak tatapan penasaran tapi hormat. Lindong menukik turun dari langit. Setelah melihat Lin Zentian, Lin Xiao dan rekan-rekan mereka, wajah berdarah dingin awalnya tersenyum. Kakek! Ayah! Cucuku yang baik! Lin Zentian menyeringai dari telinga ke telinga. Meskipun dia dulunya adalah bagian dari klan Lin, dia tidak berstatus tinggi di klan. Dia tidak memenuhi syarat untuk mencapai kehormatan seperti itu. Namun, dia tidak menyangka memiliki cucu yang luar biasa, yang telah menyebabkan lelaki tua ini sangat tersentuh sampai dia tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu baik-baik saja selama 2 tahun ini? Ibumu mengomel setiap kali dia bebas. Dia sangat merindukanmu. Lin Xiao menepuk bahu Lindong saat emosi kebanggaan dan kepuasan membengkak di matanya. Dalam waktu 2 tahun, seolah-olah Lindong telah mengalami metamorfosis. Sifat kekanak-kanakannya telah menghilang, dan dia terlihat sangat dewasa dan sungguh-sungguh. Saudara Lindong luar biasa, seru King Tan. Matanya yang besar dan indah memudar seperti sepasang bulan sabit yang indah, sementara wajahnya memerah karena kegembiraan. Setelah melihat wajah-wajah yang akrab dan ramah ini, hati Lindong dipenuhi dengan kehangatan. Selama 2 tahun ini, ia telah mengalami berbagai kompleksitas sifat manusia.
Saat bepergian di jalan, dia harus selalu waspada. Namun, ketika dia bersama anggota keluarganya, rasa kewaspadaan terus-menerus seolah menghilang dengan sendirinya. Ini karena dia tahu bahwa orang-orang ini adalah anggota keluarganya yang sebenarnya. Dia berjuang untuk mereka, dan terlepas dari keadaan kritis seperti apa yang dia hadapi, mereka tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk mendukungnya. Pada saat ini, dari waktu ke waktu, ada anggota dari keluarga cabang yang berbeda yang datang untuk menyambut mereka. Beberapa adalah anggota klan yang dulu dikenal Lin Sentian. Orang-orang ini telah lama melupakan lelaki tua yang telah diusir dari klan selama beberapa dekade. Namun sekarang, mereka tidak punya pilihan selain mengingatnya dan memasang senyum ramah dan menjilat di wajah mereka. Semua orang tahu bahwa kemampuan yang ditampilkan Lin Dong hari ini akan menempatkannya pada posisi tinggi di klan Lin. Bahkan jika posisi itu tidak bisa dibandingkan dengan posisi Lin Langtian, Lin Dong masih akan menjadi salah satu anggota berpangkat tinggi di Lin Clan. Jika mereka tidak menyedotnya sekarang, lalu kapan lagi mereka bisa melakukannya di masa depan? Lin Dong tidak bisa diganggu dengan orang-orang Toadi ini. Lin Ken, yang mahir dalam keterampilan bersosialisasi, mulai menghentikan mereka. Sementara itu, Lin Dong mengobrol dengan King Tan, Lin Hong dan Lin Xia di satu sisi, menikmati momen langka dan mengharukan. Sementara Lin Dong dihujani perhatian, di jurang Lin Clan, Lin Langtian turun perlahan ke halaman besarnya dengan tatapan sedih. Matanya terbakar amarah. Akhirnya, dia tidak bisa lagi menahan amarah di dalam dirinya, dan dengan tamparan, dia meledakkan meja batu tertentu menjadi debu. Bajingan kecil itu. Aku benar-benar menyesal tidak menamparnya sampai mati di makam tua itu waktu itu. Lin Langtian mengatupkan rahangnya. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Anak ini luar biasa. Dalam 2 tahun ini, dia pasti telah menemukan semacam keajaiban untuk membuat kemajuan besar seperti itu, kata suara serak yang jelas tiba-tiba. Suara ini sebenarnya datang dari dalam tubuh Lin Langtian, terdengar sangat menakutkan. Seni bela diri manifestasi bajingan kecil itu benar-benar terlalu kuat. Saya khawatir seni bela diri adalah apa yang Anda rasakan saat itu? Lin Langtian berkata dengan dingin. Roh tablet manifestasi martial tablet itu tersembunyi dengan baik. Suatu hari, saya hanya bisa merasakan kehadiran seni bela diri yang sangat kuat di suatu tempat. Seni bela diri itu hanya bisa diperoleh dengan melakukan kontak dengan roh tablet. Anak itu pasti memiliki semacam artefak unik dengannya, yang memungkinkan dia untuk berkomunikasi dengan roh tablet dan mendapatkan seni bela diri mistis itu, kata suara serak itu. Bajingan kecil ini terlalu mengancamku, dia harus dimusnahkan. Lin Langtian meraung, dengan matanya melonjak dengan niat membunuh. Bersama-sama, kau dan aku, membunuhnya tidaklah sulit. Namun, sulit untuk melakukan tugas ini di kota Lin. Saat saya bertindak, para petarung panggung Nirvana akan merasakan kehadiran saya dan keberadaan saya kemudian akan terungkap. Lin Langtian mengerutkan alisnya. Tepat ketika dia akan berbicara, seberkas cahaya redup melintas dari jauh yang dia tangkap dalam satu sapuan. Sekelompok suara samar, dibatasi oleh kekuatan Yuan, ditransmisikan ke telinganya. Saat dia mendengarkan percakapan di Yuan Power, mata Lin Langtian sedikit membatu. Ada saat hening, diikuti segera oleh aura jahat niat membunuh yang mengalir di matanya. Jadi mereka ingin anak itu berpartisipasi dalam pertempuran benih? Tidak apa-apa, ini mungkin kesempatan bagus untukku. Jika pembuat onar ini berani pergi, saya akan memastikan dia tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Kamu terlalu lembut untuk bersaing denganku. Suara muram dan dingin Lin Langtian bergema menakutkan di seluruh halaman. Part 361. Pertempuran benih. Tidak lama setelah Lin Dong bertemu dengan Lin Sentian dan Lin Xiao, sesepuh berjubah ungu, yang tampaknya memiliki status tinggi di klan Lin, berjalan ke arah mereka dengan senyum di wajahnya. Hehe, kamu Lin Sentian kan? Saya masih ingat Anda baru berusia sekitar 20 atau 30 tahun ketika Anda meninggalkan klan. Saya tidak menyangka beberapa dekade telah berlalu dengan sekejap mata, kicau tetua berjubah ungu sambil berjalan menuju Lin Sentian. Kamu adalah penatua Lin MU. Melihat wajah sesepuh berjubah ungu yang tampaknya familiar.
Lin Zentian bertanya dengan ragu setelah ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia sedikit kewalahan oleh keramahan tetua berjubah ungu. Pada masa itu, ketika dia masih di klan, tetua berjubah ungu sudah menjadi tetua klan dengan status luar biasa. Yang mengejutkannya adalah bahwa yang terakhir masih ingat namanya. Hehe, selama waktu itu, kami harus menghukummu karena kegagalan misi. Aku harap kamu tidak menyalahkan klan. Tetua berjubah ungu, yang bernama Lin Mu, menjelaskan. Saya tidak berani. Selama waktu itu, saya memang bertanggung jawab atas kegagalan misi itu. Lin Zentian tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa mengingat status Lin Mu di klan pada waktu itu, dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Sekarang, itu semua karena Lindong adalah bagian dari keluarga mereka sehingga Lin Mu akan berbicara dengan mereka dengan kata-kata yang baik. Setelah hari ini, saya akan memberikan instruksi untuk mengembalikan status Anda di klan. Adapun apakah Anda ingin tinggal di klan atau kembali ke Yan City, itu sepenuhnya terserah keputusan Anda, Lin Mu menyeringai. Terima kasih banyak, Penatua Lin Mu. Lin Zentian menganggukkan kepalanya setelah dia mendengar apa yang dikatakan. Keinginannya selama beberapa dekade terakhir akhirnya menjadi kenyataan. Untuk sesaat, dia tersedak oleh emosi. Lindong sepertinya tahu bahwa lelaki tua itu meluap-luap dengan emosi. Dia menepuk ringan bahu Lin Zentian dan berkata dengan lembut, "Kakek, kalian semua beristirahat di kota Lin dulu. Adapun rencana ke depan, kami akan memikirkannya lagi sebelum mengambil keputusan. Saya akan mengikuti Penatua Lin Mu untuk saat ini." "Oke, hati-hati." Lin Zentian menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan tenang sambil melihat dengan puas pada pemuda yang jauh lebih tinggi dari dirinya. Lindong tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Lin Xiao dan rekan-rekannya, Lindong berbalik. Lin Mu, yang juga tersenyum, bersiap untuk memimpin. Saat mereka berdua berjalan di sepanjang Lin Clan yang sangat besar, ada banyak anggota klan yang memberi mereka berbagai macam tatapan aneh di sepanjang jalan. Namun kali ini, penampilan itu tidak lagi mengandung jejak kesombongan dan ejekan. Setelah pertempuran epik hari ini, siapapun yang berani meremehkan prajurit yang ganas ini pasti bodoh. Lindong, tidak terduga bahwa keluarga cabang dapat menghasilkan bakat yang luar biasa. Lin Mu memimpin di depan ketika dia tiba-tiba menoleh dan tertawa. Lindong tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi tentang masalah ini. Dia tidak ingin ada orang yang mengetahui rahasianya. Meskipun kamu dulu adalah bagian dari keluarga cabang, mengingat kemampuanmu, kamu akan mengamankan posisi yang cukup tinggi di klan di masa depan. Meskipun ini adalah kabar baik, berhati-hatilah karena klan utama tidak seperti keluarga cabang, Lin Mu menjelaskan dengan mendalam. Lindong mengangguk dalam diam. Dia secara alami bisa merasakan kompleksitas yang ada di dalam klan. Dalam pertempuran dengan Lin Langtian hari ini, dia telah menyinggung faksi yang terakhir berasal. Orang-orang itu tidak akan membiarkan dia hidup dalam damai. Namun, dia tidak takut tentang itu. Selama dia mampu, siapapun yang berkomplot melawannya akan gagal. Setelah memberi Lindong beberapa pengingat, Lin Mu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memimpin Lindong melalui klan besar seperti labirin, berjalan untuk waktu yang lama sebelum tiba di aula besar tempat mereka memasukinya. Di dalam aula, sudah ada beberapa orang. Mereka semua adalah tetua Lin Clan, yang berstatus tinggi. Duduk di atas tahta adalah pemimpin klan Lin Clan yang sebelumnya bertemu, Lin Fen. "Salam, pemimpin klan." Lindong melangkah maju dan membungkuk. Lin Fen tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tatapannya berkeliaran sebelum berhenti di Lindong. Dia kemudian berkata, "Lindong. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda karena memenangkan pertemuan klan tahun ini." Lindong menolak berkomentar. Dia tahu bahwa Lin Fen tidak memintanya hanya untuk mengucapkan kata-kata yang tidak berarti ini. "Hehe, karena Anda jelas tentang apa yang terjadi, saya tidak akan bertele-tele." Lin Fen tertawa saat melihat ekspresi Lindong. Dia kemudian berkata, "Saya tidak yakin apakah Anda pernah mendengar tentang pertempuran benih kekaisaran Yan besar." "Tidak," gumam Lindong, menggelengkan kepalanya.
Setiap 20 tahun, faksi teratas di Kekaisaran Yan Besar akan bertempur. Tentu saja, ini tidak berarti memulai perang, melainkan turnamen. Setiap faksi akan mengirimkan individu generasi muda mereka yang paling menonjol untuk berpartisipasi dalam turnamen ini. Ini adalah turnamen kelas 1 Kerajaan Yan Besar, yang juga disebut Pertempuran Benih. Mereka yang memenuhi syarat untuk pertempuran benih semuanya adalah individu yang mengerikan dan mengingat latar belakang mereka yang luar biasa, mereka adalah talenta terbaik di antara generasi muda Kekaisaran Yan Besar. Awalnya, klan Lin telah memutuskan untuk hanya mengirim Lin Langtian, namun tanpa diduga, Anda telah membedakan diri Anda dari yang lain. Oleh karena itu, jika Anda tertarik, Anda juga dapat berpartisipasi dalam pertempuran benih. Lin Fen tertawa. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Lin Dong dengan lembut mengerutkan alisnya. Dia tidak memiliki banyak minat dalam pertempuran yang tidak jelas seperti itu. Meski terdengar menawan untuk bisa bersaing dengan talenta top Kekaisaran Yan Agung, dia bukanlah orang gila yang penuh dengan pertempuran. Aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang kolam roh suci Kerajaan Yan Besar? Lin Fen tersenyum tipis. Kolam roh suci? Lin Dong terkejut. Tak lama kemudian, matanya berbinar. Dia pasti pernah mendengarnya. Bahkan sejumlah besar pejuang di Kekaisaran Yan Besar telah mendengarnya. Namun, tidak banyak orang yang benar-benar melihat kolam legendaris ini dengan mata kepala sendiri. Kabarnya, kolam roh suci terdiri dari darah dari binatang mistis kuno. Dengan mandi di dalamnya, tidak hanya akan meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan, tetapi yang lebih penting, itu juga dapat meningkatkan tingkat keberhasilan mencapai tahap nirvana. Semua orang tahu ada banyak bahaya dalam perjalanan untuk menerobos ke tahap nirvana. Bahkan setelah persiapan yang matang, masih ada kemungkinan gagal. Dengan demikian, kekuatan mistik dari kolam roh suci begitu menawan bagi mereka yang ingin mencapai tahap nirvana. Apakah benar-benar ada kolam roh suci di Kekaisaran Yan Besar? Lin Dong bertanya dengan curiga. Untuk waktu yang lama, dia telah mendengarnya tetapi tidak pernah sekalipun dia mengakui keberadaannya. Hal-hal terjadi karena suatu alasan. Kolam roh suci memang ada, hanya saja orang biasa tidak dapat menemukan dan melihatnya sendiri. Hari ini, kolam roh suci berada di bawah kendali bersama dari semua faksi teratas di Kekaisaran Yan Besar. Namun, saat cairan Ling dari kolam roh suci terisi kembali dengan kecepatan yang lambat, itu tidak dapat memenuhi kebutuhan setiap faksi. Secara alami, beberapa perselisihan telah muncul karena ini. Cara terbaik untuk menyelesaikan perselisihan ini adalah melalui pertempuran benih. Setiap faksi teratas akan mengirimkan anggota generasi muda mereka yang paling berprestasi untuk berpartisipasi. 5 orang terakhir yang berdiri kemudian akan memenuhi syarat untuk memasuki kolam roh suci. Apakah kamu tertarik dengan pertempuran benih sekarang? Lin Fen tertawa terbahak-bahak setelah dia berbicara. Lin Dong tetap diam sejenak. Kolam roh suci memiliki daya tarik mematikan atas mereka yang berada di bawah panggung nirvana. Satu-satunya kecurigaan yang dia miliki adalah, mengapa dia diizinkan pergi? Bahkan jika dia berhasil mencapai 5 posisi terakhir, dia adalah satu-satunya yang menuai semua keuntungan. Mungkinkah Lin Clan hanya ada di dalamnya demi reputasinya? Apa selanjutnya setelah keluar dari kolam roh suci? Lin Dong bertanya. Setelah mendengarkan kata-kata ini, Lin Fen terkejut dan dia menatap Lin Dong. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi gelap secara bertahap sebelum dia berkata dengan sungguh-sungguh, setelah keluar dari kolam roh suci, 5 orang ini akan mewakili Kekaisaran Yan Besar dan berpartisipasi dalam Perang 100 Kekaisaran. Perang 100 Kekaisaran? Saat ia mendengar 4 kata ini, kepala Lin Dong terangkat tiba-tiba, tinju di lengan bajunya mengepal erat dan matanya menyala. Ini adalah pertama kalinya Lin Dong kehilangan sopan santun di depan Lin Fen. Kenangan dari 2 tahun lalu melonjak keluar dari kepalanya secara instan. Romansa di makam kuno itu mengukir citra memikat gadis cantik itu jauh di lubuk hatinya. Suasana keagungan yang menarik mengelilingi gadis itu. Seperti malaikat yang jatuh dari langit, dia tidak memiliki kotoran. Ling Qingzu. Nama yang begitu mulia dan halus. Lin Dong lahir dengan kepribadian yang keras kepala dan mendominasi.
Ling Qingzu adalah wanita pertama dalam hidupnya. Meskipun hubungan mereka rumit, Lindong bukanlah seseorang yang akan mengambil keuntungan dari orang lain. Dia tahu itu, saat Ling Qingzu menyelamatkannya dari tangan Wang Yan, dia menginginkan wanita ini untuk dirinya sendiri. Meskipun upaya yang dia lakukan selama bertahun-tahun ini dimotivasi oleh Lin Langtian, tetapi pada saat yang sama, itu juga karena adanya citra cantik wanita itu di benak Lindong. Lindong tahu bahwa identitasnya luar biasa. Dia tampak acuh tak acuh di permukaan, tetapi jauh di dalam dirinya, dia dipenuhi dengan arogansi yang dingin. Bahkan individu berbakat seperti Lin Langtian tidak bisa membuatnya terkesan, sulit untuk membayangkan pria seperti apa yang benar-benar akan memenangkan hatinya. Namun, tidak peduli betapa sulitnya itu, Lindong tidak akan menyerah dengan mudah. Itu karena dia tidak ingin wanita ini berbaring di pelukan pria lain. Jika kamu ingin membalas budi ini, tunggu sampai kamu berhasil mencapai perang 100 kekaisaran terlebih dahulu. Apakah cukup jika aku membedakan diriku dari yang lain dalam perang 100 kekaisaran? Hampir tidak cukup. Namun, saya tidak berpikir Anda bisa sampai sejauh itu. Saya tidak meragukan kemampuan Anda, tetapi itu adalah kenyataan bahwa Anda tidak dapat berubah terlepas dari apakah Anda menerimanya atau tidak. Hari itu akan datang. Saat itu, aku akan berdiri di hadapanmu lagi, dan memberitahumu bahwa wanita yang tidur denganku, akan menjadi milikku. Lindong mengenang saat pikirannya mengembara ke puncak gunung, di mana remaja itu tertawa sembrono namun dengan sikap serius 2 tahun lalu. Selama 2 tahun terakhir, 4 kata, perang 100 kekaisaran, telah tercetak di benaknya. Dia tahu bahwa pertempuran ini akan 100 kali lebih sulit daripada mengalahkan Lin Langtian, tetapi dia belum menyerah. Hari ini, dia akhirnya mendapatkan beberapa informasi mengenai perang 100 kekaisaran yang misterius ini. Fiuh. Lindong menarik napas dalam-dalam dari udara dingin, dengan matanya terpaku pada Lin Fen, yang dibuat terperangah oleh kejenakaan mantan. Sebuah tampilan ditentukan kemudian menyapu wajah Lindong. Baiklah, aku akan berpartisipasi. Ling Qingzu, tunggu saja. Part 362. Dunia melampaui kekaisaran yang besar. Ketika Lindong akhirnya setuju, senyum kepuasan muncul di wajah Lin Fen. Mengingat kemampuan Lindong, bahkan jika ada keajaiban dari klan dan kekuasaan lain, mereka tidak akan memiliki kesempatan. Dengan dia dan Lin Langtian, klan Lin pasti bisa memperoleh hasil yang sangat baik kali ini. Pemimpin klan, bisakah kamu menjelaskan apa sebenarnya perang 100 kekaisaran itu? Lindong memandang Lin Fen dan bertanya. Dia sangat ingin tahu tentang apa yang disebut perang 100 kekaisaran ini. Hehe, perang 100 kekaisaran, seperti namanya, adalah pertempuran di antara ratusan kerajaan. Lin Fen menganggukkan kepalanya. Dia kemudian terkekeh, Lindong, apakah kamu tahu apa yang ada di luar kekaisaran yang besar? Aku tidak yakin. Lindong tersenyum pahit. Meskipun dia belajar banyak dalam 2 tahun terakhir, dia hanya tahu ada kerajaan lain di luar kekaisaran yang besar. Adapun informasi rinci, dia tidak tahu sama sekali. Lagi pula, menurutnya, kekaisaran Yan Agung hari ini cukup luas. Banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka di kekaisaran Yan besar. Apa yang ada di luar kekaisaran ini terlalu asing dan jauh. Tanah tempat kita berada disebut wilayah Xuan. Wilayah Xuan dibagi menjadi 4 benua, timur, barat, selatan dan utara. Kekaisaran yang besar kita terletak di benua Xuan Timur. Lin Fen menjelaskan dengan santai. Wilayah Xuan, benua Xuan Timur, Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia tidak benar-benar memahami gagasan itu, dia bisa merasakan bahwa kerajaan Yan besar yang luas di matanya, bahkan tidak layak disebut ketika sedang diletakkan di peta. Adapun 3 benua yang tersisa, saya juga memiliki pengetahuan terbatas tentang mereka. Lagi pula, hanya benua Xuan Timur saja, bahkan para pejuang tahap nirvana mengalami kesulitan terbang di atasnya dan wilayahnya sangat luas. Ada kerajaan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya dan kebangkitan dan kejatuhan kerajaan terjadi hampir setiap hari. Di antara kerajaan-kerajaan ini, kekaisaran yang besar seperti salah satu dari banyak bintang di langit yang luas.
Meskipun disebut Perang 100 Kekaisaran, jumlah kekaisaran yang berpartisipasi jauh melebihi ratusan. Ini dianggap sebagai turnamen kelas 1 yang seperti perang. Mereka yang berpartisipasi dalam perang ini adalah pejuang yang luar biasa. Mereka adalah individu-individu berbakat dari setiap kerajaan. Jika kita berbicara tentang kekuatan dan kekuasaan, Kekaisaran Yan besar kita tidak memiliki tempat di benua Shuan Timur ini. Semakin kuat sebuah kerajaan, semakin besar jumlah peserta darinya. Hehe, pernah ada sebuah kerajaan dengan jumlah beberapa ratus peserta yang menakutkan. Setelah mendengar kata-kata ini, Lin Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. The Great Yan Empire hanya memiliki 5 peserta sementara kekaisaran tertentu memiliki hingga beberapa ratus peserta. Seberapa menakutkan kekuatan mereka? Jadi siapa yang mengatur perang 100 kekaisaran? Apa tujuan yang ingin dia capai? Lin Dong mengajukan pertanyaan yang paling penting. Pikirannya terguncang dan jantungnya berdegup kencang. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Lin Fen mengangguk kagum dan menatap langit di luar aula. Dia kemudian bergumam, Lin Dong, jangan menganggap semua kerajaan ini berada di bawah kendali keluarga kerajaan. Sejujurnya, mereka tidak signifikan. Itu karena, di benua Shuan Timur, penguasa sejati adalah sekte yang sangat kuat. Sekte-sekte ini mengendalikan banyak kerajaan dan merupakan penguasa sejati benua Shuan Timur. Jangan berasumsi bahwa kerajaan ini sangat kuat. Mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun dari tuan-tuan semacam itu. Saya khawatir tuan-tuan ini dapat memusnahkan sebuah kerajaan dengan satu pemikiran. Tangan Lin Dong gemetar sedikit, dengan rasa takut yang sangat jauh di dalam matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa penguasa yang sah dari benua timur adalah sekte super yang menentang alam alih-alih beberapa kerajaan. Perang 100 kekaisaran diorganisir oleh sekte-sekte super itu? Ya, Lin Fen mengangguk. Dia kemudian melanjutkan, sekte super itu ingin membawa darah baru. Namun, tidak ada orang biasa-biasa saja yang bisa memasuki organisasi kuat semacam itu. Oleh karena itu, melalui Perang 100 Kekaisaran, jika Anda dapat membedakan diri Anda dari yang lain, maka mungkin Anda akan memenuhi syarat untuk memasuki sekte super itu. Ketika saat itu tiba, dan karena Anda, seluruh kerajaan Yan besar akan dilindungi. Kerajaan-kerajaan di sekitarnya yang memandang kekaisaran Yan besar dengan tamak tidak akan berani melakukan sesuatu yang tidak bijaksana. Satu orang cukup untuk melindungi seluruh kerajaan? Lin Dong merasa tidak percaya dan bertanya. Haha, jika kamu bisa masuk ke sekte-sekte super itu, kamu setidaknya sudah menjadi petarung Nirvana Stage saat itu. Dengan melangkah lebih jauh, Anda bahkan dapat menghapus seluruh kerajaan dengan satu tangan. Apalagi tugas melindungi kekaisaran, tidak akan ada keberatan bahkan jika Anda menjadi kaisar kekaisaran itu. Dunia di luar kekaisaran Great Yan bukanlah apa yang telah Anda lihat sebelumnya, Lin Fen tertawa terbahak-bahak. Selanjutnya, jika kamu bisa masuk ke sekte super itu, Lin Clan akan dihargai dengan mewah. Tahukah Anda mengapa klan Lin mampu mempertahankan umur panjang kekaisaran Yan besar dan memiliki sumber daya yang begitu melimpah pada saat yang bersamaan? Itu karena 200 tahun yang lalu, salah satu leluhur Lin Clan telah berhasil membedakan dirinya dalam perang 100 tahun. Pada akhirnya, dia diterima di salah satu sekte super itu dan hadiah yang dianugerahkan kepada Lin Clan telah membuat kita tetap berada di antara para elit di kekaisaran Yan besar selama 200 tahun. Pada titik ini, ada beberapa pusing di kepala Lin Dong. Alasan mengapa Lin Clan bisa menjulang di atas kekaisaran Great Yan adalah karena hadiah yang diberikan ketika seorang leluhur diterima menjadi sekte super. Seberapa menakutkankah sekte-sekte super itu? Sayangnya, sejak leluhur itu, tidak ada anggota dari klan Lin yang membawakan kita kejayaan khusus seperti itu. Meskipun kami berpartisipasi dalam setiap 100 Empire Wars, hasilnya hampir tidak memuaskan. Kali ini, kami berharap mungkin ada kesuksesan, Lin Fen menghela nafas. Lin Dong secara bertahap mendapatkan kembali ketenangan pikirannya, yang sebelumnya terkejut dengan kata-kata Lin Fen. Dia tidak menyangka dunia di luar kekaisaran Yan besar akan begitu mempesona dan menggelitik. Dia memang bodoh dan kurang informasi di masa lalu. Mungkinkah Ling Qingzu adalah anggota sekte super ini?
Tidak heran bahkan bakat seperti Lin Langtian tidak bisa menarik perhatiannya saat itu. Ternyata identitasnya sangat menakutkan. Lindong tenggelam dalam pikirannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Fen, dia memiliki gambaran kasar tentang identitas Ling Qingzu dan merasa agak stres. Tidak heran pada saat itu, ketika dia mengatakan dia akan membedakan dirinya dari yang lain dalam Perang 100 Kekaisaran, Ling Qingzu memberinya pandangan yang tidak masuk akal. Ternyata tingkat kesulitan untuk mencapai prestasi seperti itu sangat menakutkan. Bagaimanapun, menurut apa yang dikatakan Lin Fen, Lindong harus terlebih dahulu memenangkan pertempuran benih sebelum lolos ke Perang 100 Kekaisaran. Selain itu, akan ada individu-individu berbakat dari berbagai kerajaan yang berpartisipasi dalam Perang 100 Kerajaan. Akan ada begitu banyak bakat, begitu banyak sehingga mereka bahkan tidak dianggap istimewa atau berharga. Itu karena setiap orang adalah talenta terbaik di kerajaannya masing-masing. Ini adalah pertempuran untuk memilih yang terbaik dari semua talenta terbaik di benua Shuan Timur. Saat ini, tugas untuk naik di atas lautan talenta ini akan menjadi tantangan bahkan bagi Lindong, yang merasakan beban di pundaknya. Orang tua berbaju linen yang saya lihat terakhir kali mengatakan bahwa dia berasal dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Jika saya tidak salah, itu pasti salah satu sekte super di benua timur. Lindong mengingat pertemuannya dengan lelaki tua berbaju linen. Little Marten pernah berkata bahwa, mengingat kemampuan lelaki tua itu, dia hanya bisa menjadi ahli biasa di Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Sekte yang tangguh seperti itu benar-benar pantas untuk digambarkan dengan kata, super. Haha, masih terlalu dini untuk membahas tentang Perang 100 Kekaisaran sekarang. Kami akan memberi Anda informasi terperinci tentang Perang 100 Kekaisaran setelah Anda berhasil melewati pertempuran benih. Lin Fen tersenyum sambil menyesap tehnya yang menyegarkan dan menatap Lindong, yang masih mencerna informasi yang mengejutkan itu. Lindong menganggukkan kepalanya sedikit. Sekarang, dia harus fokus pada event pertama, Battle of Seeds, daripada 100 Empire War. Jika dia bahkan tidak bisa melewati pertempuran benih, tidak perlu memikirkan Perang 100 Kekaisaran. Di dalam kekaisaran yang besar, selain 4 klan besar dan keluarga kerajaan, ada sekte kuat dengan basis kuat yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran benih. Sekte-sekte ini memiliki fondasi yang kuat dan kokoh dan mereka sekuat 4 klan besar. Di antara sekte-sekte ini, beberapa leluhur mereka telah berhasil membedakan diri mereka dalam Perang 100 Kekaisaran, Lin Fen menjelaskan. Oke. Lindong mengangguk. Tentu saja, dia tahu bahwa pertempuran benih bukanlah pertempuran biasa. Lawannya adalah talenta terbaik dari generasi muda di Great Yan Empire. Di antara mereka, ada banyak individu dengan kekuatan yang sebanding dengan Lin Langtian. Jika dia mengadopsi sikap happy-go-lucky, dia mungkin menderita kerugian yang mengerikan. Oh, benar. Saya mendengar bahwa Anda telah mengalahkan Wang Yan dari klan Wang di Provinsi Great Desolate di masa lalu? Lin Fen tiba-tiba bertanya, seolah dia memikirkan sesuatu. Ya, ada dendam di antara kita, jadi aku menyelesaikannya. Kenapa? Jangan bilang, sama seperti Lin Langtian, pemimpin klan ingin aku meminta maaf kepada mereka? Lindong mencibir. Klan Lin tidak takut pada klan Wang. Kami tidak meminta maaf, Lin Fen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia kemudian melanjutkan, namun, karena Anda telah mengajari Wang Yan pelajaran sebelumnya, akan ada satu orang lagi yang harus diwaspadai dalam pertempuran benih. Lindong tercengang. Dia adalah kakak laki-laki Wang Yan, Wang Zhong, yang merupakan talenta terbaik klan Wang. Wang Zhong. Lindong menyipitkan matanya. 2 tahun lalu, dia pernah mendengar nama ini dari Lin Ke dan rekan-rekannya. Kabarnya, bahkan Lin Langtian kesulitan menghadapinya. Tampaknya reputasinya sebagai talenta top bukannya tidak berdasar. Wang Zhong bukan individu biasa. Selama tahun-tahun ketika dia hanya memiliki kekuatan tahap penciptaan formulir, dia melampaui batasnya dan mengalahkan para pejuang di tahap penciptaan Qi. Setelah bertahun-tahun latihan intensif, kekuatannya meningkat secara dramatis dan dia bisa dianggap sebagai lawan yang tangguh di turnamen ini.
Selain itu, dia sangat protektif terhadap anggota keluarganya, dan karena Anda telah mempermalukan saudaranya di Provinsi Great Desolate, dia pasti akan membuat masalah bagi Anda. Oleh karena itu, Anda harus ekstra hati-hati kalau begitu. Lin Fen mengingatkan. Oke. Lindong mengangguk dan mengingat nama ini. Meskipun dia tidak ingin menimbulkan masalah, jika orang lain mencoba membuat masalah untuknya, dia tidak akan ragu untuk membalas. Masih ada 1 bulan tersisa sebelum pertempuran benih, kamu dapat menggunakan waktu ini untuk berlatih. Selanjutnya, karena Anda adalah juara klan, kami tidak akan menganiaya Anda. Besok, kamu akan mengunjungi harta karun klan dan melihat apakah kamu ditakdirkan untuk harta apapun. Lin Fen tersenyum. Lindong mengangguk lagi. Dia memiliki minat besar pada harta klan. Jika dia mendapatkan harta karun jiwa duniawi, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Ini akan meningkatkan peluangnya ketika dia berpartisipasi dalam pertempuran benih. Setelah mendiskusikan banyak hal, Lindong tidak tertarik untuk tinggal lebih lama lagi. Dia kemudian membungkuk kepada Lin Fen dan berbalik untuk meninggalkan aula pertemuan. Pemimpin klan, menurutmu Lindong bisa berhasil melewati pertempuran benih? Lagi pula, lawan-lawannya bukanlah individu yang biasa-biasa saja, bisik Lin Mu sambil menatap sosok Lindong di kejauhan. Lin Fen menyeringai dan meletakkan cangkir teh di tangannya. Dia kemudian bergumam, untuk bisa sampai sejauh ini dengan sumber daya keluarga cabang yang terbatas, Lindong jelas bukan individu yang biasa-biasa saja. Adapun Battle of Shades kali ini, kita akan memiliki pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Sekian pembahasan alur film Wudong Qiankun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.